Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9, mata kuliah Pendidikan Pancasila, program studi Pendidikan Bahasa Arab, akan mempresentasikan tentang ibu kami yang berjudul Demokrasi Pancasila, Yuk Pahami Hak dan Suara Kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Laila An-Najah, dan di sini saya tidak sendiri. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nahya Khairun Nisa. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Alasan mengapa e-book ini dibuat karena ada beberapa latar belakang ini. Yang pertama yaitu rendahnya literasi politik sejak dini. Jadi warga Indonesia ini kurang literasi politik, terutama untuk anak-anak SD, SMP. Maka dari itu kami akan membuat e-book tentang demokrasi Pancasila ini. Kemudian yang kedua, tantangan di era digital. Di era digital ini banyak sekali tantangan-tantangan di dunia politik, terutama tentang penggunaan di sosial media, bagaimana cara kita berdemokrasi di dunia sosial media, bagaimana cara menanggapi hoax dan lain sebagainya. Oleh maka dari itu buku ini dibuat supaya semua orang dapat belajar sejak dini tentang demokrasi Pancasila di era ini. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan media belajar yang menarik. Mengapa kami membuat e-book ini? Karena e-book ini menarik dan memiliki kemungkinan besar anak-anak akan senang membaca buku ini. Dari pembuatan e-book ini, yang pertama memberikan pemahaman dasar kepada anak-anak terutama anak SMP. Kemudian membangun karakter pelajar Pancasila, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, dan membentuk etika berdigital dan bersosial. Format naskah e-book kami yang pertama itu ada cover. Cover ini berisi judul, nama lengkap penulis, dan dosen pengampu mata kuliah sebagai pembimbing. Kemudian setelah cover, halaman selanjutnya itu kata pengantar berupa ucapan terima kasih dengan urutan orang tua, dosen pengampu, dan tim. Selanjutnya ada halaman persembahan, di mana buku ini nanti akan ditujukan kepada anak SMP. Tujuan pembacanya yaitu anak SMP. Kemudian ada daftar isi. Halaman selanjutnya ada halaman isi e-book, kemudian daftar pustaka, biodata penulis, dan dosen pembimbing. Oke, untuk isi e-book akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nahya Khairun Nisa. Oke, aku Nahya Khairun Nisa akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Najwa Laila An-Najah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih isi e-book yang telah kami bikin, yang telah kami buat. Nah, di sini kita memberikan ada 5 bab. Yang pertama itu ada apa itu demokrasi. Nah, judulnya itu apa itu demokrasi. Berarti kita di dalamnya akan membahas tentang pengertiannya. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang pengertian demokrasi. Kemudian ada asal kata demokrasinya. Demokrasi itu berasal dari kata apa sih? Nah, kita bahas di bab ini. Kemudian ada ciri-ciri demokrasi. Apa aja yang menjadi ciri-ciri demokrasi itu. Kemudian ada juga tujuan demokrasi. Apa sih tujuannya demokrasi itu? Nah, kemudian ada prinsip demokrasi dan juga ada demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di setiap bab ini kita akan telah memberikan contoh-contoh dari bab yang kita paparkan. Contoh-contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak yang mempelajari buku e-book ini, e-book tersebut itu mereka akan mudah memahaminya, insya Allah ya. Nah, kemudian bab 2 kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa aja yang kita bahas dalam bab ini? Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian Pancasila, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, dan juga ada Pancasila sebagai ideologi, ada hubungan Pancasila dan demokrasi, kemudian ada demokrasi Pancasila, dan juga ada contoh penerapan demokrasi Pancasila. Di sini kita membahas tentang contoh penerapan demokrasi Pancasila. Berarti
kita tidak hanya memberikan contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di sini kita juga mengupayakan mengajak kepada anak-anak yang membaca nanti itu untuk mengaplikasikan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke bab 3. Bab 3 tuh kita membahas tentang apa aja sih? Nah, di sini kita bab 3 dengan judul nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi. Nah, ada berapa nilai-nilainya itu? Nah, di sini kita mengambil ada 5 nilai. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan sesuai dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan kedua ada nilai kemanusiaan sesuai dengan isi Pancasila. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia atau nilai persatuan. Yang keempat ada nilai kerakyatan, atau isi dari Pancasilanya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima ada penerapan nilai dalam kehidupan. Dan yang kelima ada nilai keadilan sosial, maaf ya. Nilai keadilan sosial yaitu seperti isi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga kita membahas tentang penerapan nilai dalam kehidupan. Bagaimana kita di sini kita memberikan contoh kepada adik-adik bagaimana caranya kita menerapkan nilai-nilai yang 5 ini, nilai Pancasila dalam demokrasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita bab 4 ada di pentingnya suara dalam demokrasi. Di sini kita membahas tentang arti suara dalam berdemokrasi, terus pentingnya berpendapat, kemudian cara menyampaikan pendapatnya, kemudian ada etika berpendapat, ada contohnya di lingkungan sekolah. Nah, di sini di bab ini tuh kita menjelaskan bagaimana caranya untuk menyampaikan pendapat dengan sopan, dengan beretika, dengan berakhlak, oke? Dan juga ada memberikan contoh kepentingan. Apa sih pentingnya demokrasi? Apa sih pentingnya berpendapat dalam demokrasi? Kemudian juga kita memberikan contoh dalam bentuk cerita di dalam bab ini, oke? Dan contohnya itu juga contoh yang familiar dengan anak-anak sekolah, yaitu di lingkungan sekolah. Kemudian ada yang bab terakhir kelima, yaitu tentang demokrasi di era digital. Nah, apa saja isi dari bab ini? Yang pertama ada media sosial dan demokrasi, yang ketiga ada bahaya hoax, dan yang kedua ada bahaya hoax, yang ketiga ada cara bijak bermedia sosial, dan yang keempat ada etika digital. Nah, di sini kita membahas tentang media sosial. Maksudnya gimana? Bagaimana kita menggunakan pendapat kita atau menggunakan media sosial dalam berdemokrasi. Nah, di sini kita jangan sampai menyalahgunakan media sosial dalam berdemokrasi. Jadi kita tidak boleh sembarangan berpendapat dalam demokrasi di media sosial, karena kalau misalkan kita tidak bisa menjaga, udah nggak usah. Oke guys, di bab 5 kita membahas tentang demokrasi di era digital. Di situ kita memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada contoh ceritanya. Nah, dan juga nanti di bab akhir ada evaluasi dari semua bab. Oke, sekian presentasi yang bisa saya dan Najwa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat membaca.